Mungkin bingkisannya adalah Rizky ya, tapi di balik kata bingkisan ini adalah suap, tindakan suap dan gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan kali ini kita khusus untuk membahas 25 soal manajerial. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-70. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 69, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, di sini Mimin mau ingatkan dulu tentang materi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa Mimin singkat dengan JUPE, Mandi, Gerhana Berat. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian untuk pengertiannya, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Selanjutnya adalah untuk nilai ambang batas dan bobot. Khusus untuk manajerial ini ada 25 soal teman-teman ya, ada 25 soal manajerial. Kemudian waktunya nanti digabung dengan teknis dan sosial kultural ini 120 menit jadinya teman-teman ya. Nah jadinya nanti kalau di total itu waktu teman-teman itu kurang dari 1 menit untuk satu soal ya. Untuk satu soal itu kurang dari 1 menit, sekitar 50-an detik teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan banget waktunya ya. Nah kemudian untuk manajerial ini pilihan gandanya itu hanya 4 teman-teman ya, A, B, C, D saja. Dengan poin paling tinggi adalah 4, paling rendah adalah 1. Dan kalau teman-teman tidak menjawab maka nilai kalian 0 teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan memilih jawaban yang kira-kira memiliki poin paling tinggi teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Anda adalah seorang karyawan yang berprestasi. Anda diperkerjakan di bagian administrasi. Suatu hari seseorang pelanggan datang mengadukan pelayanan perusahaan. Anda merasa tidak pernah melayaninya sebelumnya. Akan tetapi ia dengan sangat yakin menunjuk Anda yang melayaninya pada kali sebelumnya. Tindakan Anda adalah A, langsung melayaninya sesuai kebutuhannya. Kemudian yang B, melakukan pengecekan riwayat pelanggan dan karyawan yang melayaninya. C, menjelaskan bahwa saya tidak pernah melayaninya. Atau yang D, memberikan pengertian bahwa ia salah paham. Silakan coba teman-teman jawab. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini seorang pelanggan ya. Seorang pelanggan datang mengadukan pelayanan perusahaan. Kemudian Anda merasa tidak pernah melayaninya, tapi dia dengan yakin menunjuk Anda yang melayaninya. Itu masalahnya teman-teman. Nah, sekarang tindakan teman-teman sebagai pihak administrasi perusahaan itu paling awal itu apa sih teman-teman? Yang A, langsung melayaninya sesuai kebutuhannya. Kita keep dulu, kita lihat yang B, melakukan pengecekan riwayat pelanggan. Mana yang lebih unggul? Yang A atau yang B? Tentu yang B teman-teman ya, karena di sini masalahnya sudah dijelaskan bahwa kalian bersinggungan paham ya teman-teman ya. Anda menyatakan bahwa Anda tidak pernah melayaninya, tapi dia merasa Anda yang melayaninya. Jadi harus melakukan pengecekan riwayat pelanggan dan karyawan yang melayaninya sebelumnya ya teman-teman ya, supaya lebih jelas dan diketahui apa sih sebenarnya masalah dari pelanggan ini sebelumnya gitu teman-teman. Itu ya, jadi yang A ini tidak lebih unggul, kita eliminasi. Kemudian yang C, menjelaskan bahwa saya tidak pernah melayaninya. Ini sudah tercover di jawaban yang B teman-teman ya. Jadi sebelum menjelaskannya, kalau hanya penjelasan nanti malah makin panjang urusannya. Jadi harus dibuktikan dengan data-data yang sudah ada terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi tidak perlu menjelaskan panjang lebar juga. Kemudian yang D, memberikan pengertian bahwa ia salah paham, apalagi yang ini ya sama saja dengan yang C, malah lebih unggul yang C dibanding yang D.
Jadi C dan D ini bukan jawabannya teman-teman ya. Yang paling tepat adalah yang B memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 di sini adalah yang A. Kemudian poin 2-nya adalah yang C dan poin 1 ada di D teman-teman gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda mengajar di sebuah sekolah elit di ibu kota. Anda berinteraksi dengan siswa-siswa dari kalangan atas. Suatu hari seorang wali murid datang menemui Anda. Ia datang membawa bingkisan dan menawarkan kerjasama. Ia menceritakan bahwa anaknya selalu memperoleh peringkat 2. Ia ingin agar kali ini ia menempati peringkat pertama. Hal itu dilakukan sebab anaknya berulang tahun di hari pembagian rapor. Tindakan Anda: A. Saya bisa mempertimbangkannya sebagai hadiah saya. B. Saya akan memberikan nilai sesuai kemampuannya. C. Saya menerima bingkisan sebab itu adalah rezeki. Atau yang D. Nilai seseorang menggambarkan kemampuannya. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini teman-teman kita lihat seseorang membawa bingkisan ya. Wali murid datang menemui Anda membawa bingkisan dan menawarkan kerjasama. Ini sudah sesuatu yang salah teman-teman ya. Kemudian apa yang dia minta memperoleh agar anaknya memperoleh peringkat pertama ya, karena dia selalu peringkat kedua. Peringkat 2 ini juga sudah sangat bagus teman-teman. Nah, tindakan kalian sebagai wali murid apa? Saya bisa mempertimbangkannya, berarti ini dia mau mengikuti kerjasama tersebut ya. Ini akan menimbulkan ketidakadilan jika tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang B, saya akan memberikan nilai sesuai kemampuannya. Ini baru betul ya, adil. Kemudian yang C, saya menerima bingkisan sebab itu adalah rezeki. Ini mungkin bingkisannya adalah rezeki ya, tapi di balik kata bingkisan ini adalah suap, tindakan suap dan gratifikasi teman-teman, tidak boleh dipilih. Kemudian yang D, nilai seseorang menggambarkan kemampuannya. Mana lebih unggul, B atau D? Tentu yang B. Yang D ini benar teman-teman, tapi ini tidak menggambarkan tindakan kalian. Ini hanya pernyataan teman-teman ya, hanya pernyataan. So yang lebih tinggi jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Yang memiliki poin 4. Yang memiliki poin 3 itu ada di D ya. Karena yang D ini secara tidak langsung menyatakan bahwa dia tidak mau berbuat kecurangan gitu teman-teman ya, secara tidak langsung. Kemudian yang memiliki poin 2 ini adalah yang C, dan yang poin 1 ada di A teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Adi dan Ali adalah 2 karyawan di sebuah perusahaan. Mereka adalah sahabat selama 10 tahun terakhir. Mereka tidak pernah berpisah, akan tetapi perusahaan menugaskan mereka untuk bekerja di kantor cabang yang berada di kota yang berbeda. Tindakan Adi dan Ali sebaiknya adalah A. Meminta perusahaan untuk menugaskan kami di tempat yang sama. B. Meminta perusahaan tidak menugaskan kami. C. Menjalankan tugas dengan baik dan tetap menjalin persahabatan. Atau yang D. Menjalankan tugas dengan profesional meski kehilangan sahabat. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Adi dan Ali sudah sahabatan ya selama 10 tahun. Kemudian perusahaan menugaskan mereka di kantor cabang yang berbeda ya, kantor cabang yang berbeda. Nah, tindakan Adi dan Ali sebaiknya bagaimana? Yang A, meminta perusahaan untuk menugaskan kami di tempat yang sama. Ini perusahaan sudah menugaskan di tempat tersebut, maka sebaiknya diikuti teman-teman ya. Jadi yang ini menurut saya tidak lebih unggul dibanding yang lain. Kita lihat dulu yang B, meminta perusahaan tidak menugaskan kami, apalagi yang ini menolak untuk berkembang teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, menjalankan tugas dengan baik dan tetap menjalin persahabatan. Ini kita keep dulu. Kita lihat yang D, menjalankan tugas dengan profesional meski kehilangan sahabat. Di sini ada kata profesional teman-teman ya, tapi disandingkan dengan meski kehilangan sahabat. Ini tentu tidak unggul teman-teman ya. So jawabannya adalah yang C teman-teman, yang memiliki poin 4 ya. C poinnya 4, kemudian yang poinnya 3 adalah yang A ya. Kemudian yang D poinnya 2 dan poin 1 ada di B teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda ditugaskan untuk mencari mebel untuk perusahaan. Pada saat pembayaran ternyata kartu kredit yang diberikan perusahaan tidak bisa digunakan. Tindakan Anda adalah A, membayar dengan uang sendiri. B, tidak jadi membeli. C, mencari alternatif lain yang memungkinkan. Atau yang D, menghubungi pihak perusahaan yang memberikan kartu. Silahkan coba teman-teman jawab, di pause dulu. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah teman-teman, di sini kita lihat Anda mencari mebel untuk perusahaan. Kemudian pada saat pembayaran ternyata kartu kredit yang diberikan perusahaan tidak bisa digunakan teman-teman ya. Nah tindakan kalian apa? Membayar dengan uang sendiri? Ini bukan solusinya teman-teman ya.
Karena di sini perusahaan sudah memberikan kartu kredit ya, tapi masalahnya adalah kartu tersebut tidak bisa digunakan, teman-teman ya. Dia tidak meminta Anda untuk membayar dengan uang sendiri. Kemudian yang B, tidak jadi membeli. Ini Anda sudah diperintahkan untuk membeli dan tidak mungkin tidak jadi membeli, teman-teman. Kemudian yang C, mencari alternatif lain yang memungkinkan. Kita keep dulu, kita lihat yang D, menghubungi pihak perusahaan yang memberikan kartu. Mana yang lebih tepat, C atau D? Tentu yang D, teman-teman ya. Karena yang D lebih spesifik tindakannya ya, langsung menghubungi pihak perusahaan yang memberikan. Karena seharusnya kalau perusahaan sudah memberikan kartu, harusnya bisa digunakan, teman-teman ya. Berarti ada kesalahan kenapa kartu tersebut tidak bisa digunakan. Jadi harus menghubungi pihak perusahaan terlebih dahulu. Kalau mencari alternatif lain yang memungkinkan, ini masih ambigu, teman-teman ya, masih ambigu. Apa alternatifnya kita tidak tahu. Nah, jadi yang memiliki poin 4 di sini adalah yang D, teman-teman ya. Yang D, kemudian yang memiliki poin 3 itu yang C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anto adalah seorang karyawan teladan. Ia sering ditugaskan melakukan proyek besar perusahaan. Suatu hari ia ditugaskan ke luar kota, akan tetapi istri tidak mengizinkan, sebab ia sudah sering keluar kota selama sebulan terakhir. Jika Anda adalah Anto, tindakan Anda adalah A, tetap pergi dan meminta pengertian istri, B, tetap di rumah dan meminta pengertian atasan, C, menimbang kembali sebelum mengambil keputusan, atau yang D, meninggalkan uang untuk istri agar ia bahagia. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini Anda karyawan teladan, kemudian sering ditugaskan melakukan proyek besar ya, teman-teman ya. Suatu hari Anda ditugaskan ke luar kota. Tapi masalahnya di sini istri tidak mengizinkan, teman-teman ya. Karena apa? Karena Anda sering keluar kota, katanya. Nah, tindakan Anda apa? A, tetap pergi dan meminta pengertian istri, kita keep dulu. Kemudian yang B, tetap di rumah dan meminta pengertian atasan. Mana yang lebih unggul? Tentu yang A, teman-teman. Karena di sini alasan istrinya adalah karena dia sering keluar kota. Sedangkan kenapa dia sering keluar kota? Karena dia ditugaskan untuk melakukan proyek-proyek besar, teman-teman ya. Kecuali kalau mungkin istrinya ini sakit atau sesuatu yang lebih urgent ke istrinya. Tapi di sini karena alasannya istrinya ini karena dia jarang di rumah, lebih sering keluar kota. Itu alasannya gitu, teman-teman ya. Jadi lebih urgent untuk menjalankan perintah dari atasan dalam kasus seperti ini. Nah gitu, teman-teman ya. Jadi yang B ini tidak lebih unggul daripada yang A, kita eliminasi yang B. Kemudian yang C, menimbang kembali sebelum mengambil keputusan. Ini menimbangnya sampai kapan, ini masih ambigu, teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang D, meninggalkan uang untuk istri agar ia bahagia. Mungkin istri bisa bahagia dengan uang, teman-teman ya, tapi tidak hanya uang, teman-teman, yang dibutuhkan. Kecuali kalau di sini di soalnya disebutkan bahwa dia ini tidak mengizinkan suaminya untuk pergi keluar kota itu karena dia kekurangan uang. Kecuali kalau itu masalahnya, baru penyelesaiannya adalah yang D. Tapi di sini karena dia sering keluar kota gitu, teman-teman. Jadi jawaban paling tinggi poinnya adalah yang A, teman-teman ya. Yang memiliki poin 4, kemudian yang memiliki poin 3 ada di C, kemudian poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Perusahaan sedang mengejar target akhir bulan. Akibatnya seluruh karyawan sibuk dengan tugas masing-masing. Ada beberapa rekan kerja Anda yang datang curhat karena stres dengan pekerjaan. Tindakan Anda A, memotong curhatnya dan segera memperingatkannya akan target akhir bulan. B, mendengarkan curhatnya sambil bekerja. C, memintanya curhat sambil bekerja. Atau yang D, mendengarkannya sejenak dan mengingatkannya akan target akhir bulan. Silahkan coba teman-teman jawab. Di pause dulu, teman-teman ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman, Anda sedang sibuk ya, semua karyawan sibuk. Kemudian masalahnya di sini karena stres, ada yang datang curhat kepada Anda. Tindakan Anda bagaimana? Memotong curhatnya dan segera memperingatkannya. Kita keep dulu. Kita lihat yang B, mendengarkan curhatnya sambil bekerja. Mana yang lebih efektif, A atau B? Tentu yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena kalau disambilkan, ini teman-teman sedang sibuk mengejar target, teman-teman ya, harus fokus. Jadi kalau sambil curhat ini akan mengganggu konsentrasi teman-teman. Jadi ini tidak unggul, teman-teman ya. Kemudian yang C, memintanya curhat sambil ia bekerja. Apalagi kalau dia curhat sambil bekerja, dia tidak akan fokus ya. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, mendengarkannya sejenak dan mengingatkannya akan target akhir bulan. Ini didengarkan dulu dan mengingatkannya akan target akhir bulan. Mana yang lebih unggul, A atau D?
Kalau menurut saya adalah yang D teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena dia sedang curhat, langsung kita potong teman-teman ya, langsung kita potong. Untuk menenangkannya kita perlu untuk mendengarkannya sejenak saja teman-teman. Sejenak itu berarti hanya sebentar teman-teman ya, baru mengambil kesempatan untuk mengingatkannya akan target akhir bulan. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, kemudian yang memiliki poin 3 adalah yang A. Yang B ini poinnya 2 dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Anda memiliki tim yang solid dan terpercaya. Suatu hari ada anak magang yang masuk ke dalam tim Anda. Anak magang tersebut belum memiliki pengalaman sebelumnya. Akibatnya beberapa tugas tim tidak dapat terselesaikan dalam waktu dan tidak sesuai target. Tindakan Anda sebagai ketua tim adalah A. Membimbing anak magang tersebut sebelum terjadi. B. Meminta atasan untuk mengeluarkan anak magang dari tim jika tetap menginginkan tim yang terpercaya. C. Segera memperbaiki tugas tim bersama seluruh anggota. Atau yang D. Mengajarkan anak magang agar lebih berpengalaman. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Masalahnya di mana? Di sini sudah disebutkan ya bahwa anak magang masuk tim Anda dan dia belum berpengalaman, akibatnya tugas tim tidak dapat terselesaikan. Nah, di sini solusinya apa? A. Membimbing anak magang tersebut sebelum terjadi. Di soal sudah disebutkan sudah terjadi teman-teman ya. Jadi carikan solusi ya, bukan membantah soal tersebut tapi dicarikan solusi teman-teman. So yang ini kita eliminasi. Kemudian yang B. Meminta atasan untuk mengeluarkan anak magang tersebut. Ini menghalangi kesempatan orang untuk berkembang teman-teman ya. Ini jangan sampai mengeluarkan anak magang. Meskipun di sini alasannya menginginkan tim yang terpercaya ya, kita eliminasi saja. Kemudian yang C. Segera memperbaiki tugas tim bersama seluruh anggota. Atau yang D. Mengajarkan anak magang agar lebih berpengalaman. Mana yang lebih unggul, C atau D? Tentu yang lebih unggul adalah yang C teman-teman ya, karena yang D ini sudah tercover dalam yang C. Karena kalau teman-teman langsung memperbaiki bersama seluruh tim pekerjaan tersebut, maka secara tidak langsung Anda juga akan mengajarkan anak magang tersebut, karena anak magang ini sudah masuk di dalam tim Anda gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini sudah tercover di jawaban yang C teman-teman ya. Kalau hanya yang D ini mengajarkannya saja, maka solusi untuk tugas Anda yang belum selesai itu apa? Tidak ada teman-teman ya kalau yang D teman-teman pilih. Jadi yang lebih tepatnya yang C teman-teman, yang memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seseorang menegur Anda sebab ia tidak menyukai gaya berpakaian Anda di tempat kerja. Tindakan Anda A. Menegurnya juga sebab gayanya pasti berbeda dengan saya. B. Saya tidak peduli perkataan orang. C. Introspeksi diri dan berterima kasih. Atau yang D. Langsung mengubah penampilan saya. Silahkan coba teman-teman jawab. Ini mudah banget teman-teman ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah di sini teman-teman kita lihat ini hanya karena gaya berpakaiannya, gaya berpakaian. Nah sikap teman-teman yang ditegur seperti apa? Yang A menegurnya juga pasti stylenya berbeda ya, gayanya berbeda. Kecuali kalau dia menegur karena mungkin Anda kurang bersih, Anda kurang rapi gitu ya. Tapi ini karena gaya Anda saja, gaya berpakaian. Mungkin Anda lebih suka yang casual, dia lebih suka yang resmi atau bagaimana ya. Jadi kalau saling menegur ini tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang C, saya tidak peduli perkataan orang. Ini berarti dia tidak mengambil tindakan apapun kalau seseorang menegurnya. Itu teman-teman ya. Kita lihat yang C, introspeksi diri dan berterima kasih. Lebih unggul yang C dibanding yang B teman-teman ya. Karena kalau tidak peduli sama sekali itu tidak memberikan kita peluang untuk mendapatkan masukan dari orang lain teman-teman ya. Ini dilihat apakah
apakah Anda orang yang mau menerima teguran dari orang lain gitu teman-teman ya di soal ini. Nah kemudian kalau yang C, introspeksi diri dan berterima kasih. Anda mau mengubah atau tidak gaya berpakaian Anda. Tapi kalau orang lain menegur apapun tentang diri teman-teman, teman-teman atau kita semua bisa introspeksi diri terlebih dahulu ya, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Jadi yang C ini kita keep dulu, kita lihat yang D, langsung mengubah penampilan saya. Nah ini tidak lebih unggul dibanding yang C teman-teman ya, kalau langsung mengubah penampilan. Karena belum tentu setelah Anda mengubah penampilan Anda, orang lain akan senang atau orang tersebut akan senang ya. Jadi Anda boleh berpenampilan semau Anda teman-teman ya, dan tidak bisa langsung mengubah penampilan Anda teman-teman ya, karena setiap orang memiliki gaya penampilan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi yang C ini lebih unggul ya dibanding yang D ya. Ini poinnya 4, kemudian poin 3 ini ada di B teman-teman ya, karena Anda boleh percaya diri dengan kemampuan Anda, dengan penampilan Anda. Kemudian yang poinnya 2 ada di A dan poin 1 ada di D teman-teman ya. Karena yang D ini bisa menggambarkan teman-teman ini tidak teguh pada pendirian teman-teman gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 9. Setiap hari Anda selalu mengulang rutinitas kerja yang sama di perusahaan, melakukan persiapan pekerjaan inti yang rumit, menuliskan pencapaian di akhir pekerjaan dan rencana hari berikutnya. Rutinitas tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan membuat Anda menjadi bosan. Tindakan Anda saat bosan melanda di tempat kerja adalah A. Ambil cuti untuk istirahat dan berlibur, minum kopi sambil kerja, C. Meminta teman membantu, atau yang D. Meminta keringanan pada pimpinan. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Ini intinya adalah bagaimana cara teman-teman menghadapi kebosanan yang melanda ya. Cara menghadapi bosan di tempat kerja. A. Ambil cuti untuk istirahat dan berlibur. Kita dulu kita lihat yang B, minum kopi sambil kerja. Di sini kita lihat teman-teman ya, rutinitas tersebut berlangsung bertahun-tahun teman-teman ya, disebutkan di soal sudah bertahun-tahun. Jadi bagaimana cara Anda mengatasi rasa bosan yang sudah bertahun-tahun? Apa hanya minum kopi? Kecuali kalau Anda bosan seharian di tempat kerja, mungkin bisa minum kopi karena itu sehari jangka waktunya. Tapi kalau di soal disebutkan sudah berlangsung bertahun-tahun, maka solusi yang lebih tepat adalah yang A ini ya, ambil cuti untuk istirahat dan berlibur gitu teman-teman. Jadi yang lebih tepat itu yang A ya, yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, meminta teman untuk membantu, dia pasti punya pekerjaan teman-teman ya. Kemudian yang D, meminta keringanan pada pimpinan. Ini sudah tugas teman-teman ya, kecuali di soal sudah disebutkan bahwa tugas tersebut terlalu banyak, baru mungkin jawaban yang tepat adalah meminta keringanan. Tapi di sini mengatasi rasa bosan teman-teman saja ya, bukan mengatasi tugas yang begitu banyak melebihi kemampuan kalian. Gitu. Jadi yang lebih tepat di sini adalah yang A ya. Yang A poinnya 4, kemudian poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 10. Anda bertugas mencari rekan bisnis baru untuk perusahaan, akan tetapi Anda terkena penipuan dari relasi bisnis baru Anda. Perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Tindakan Anda adalah A. Meminta maaf dan memohon permakluman, B. Meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab, C. Meminta permakluman dan berjanji akan lebih baik lagi, atau yang D. Introspeksi diri dan tidak mengulanginya lagi. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda terkena penipuan dari relasi bisnis baru Anda ya. Perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, tindakan teman-teman apa? A. Meminta maaf dan memohon permakluman. Ingat ya, di sini masalahnya perusahaan mengalami kerugian, teman-teman. Solusinya apa? A. Minta maaf dan memohon permakluman. Kemudian yang B, meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab. Mana yang lebih unggul? Tentu yang B teman-teman lebih unggul ya. Jadi karena perusahaan rugi, maka Anda harus bertanggung jawab. Tidak hanya meminta permakluman teman-teman ya, tidak hanya ini. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, meminta permakluman dan berjanji akan lebih baik lagi. Di sini juga meminta permakluman, tidak menunjukkan tanggung jawab. Jadi yang C kita eliminasi teman-teman, lebih unggul yang B. Dan yang D, introspeksi diri dan tidak mengulanginya lagi. Ini benar ya, introspeksi dan tidak mengulanginya lagi. Tapi bagaimana solusi untuk kerugian perusahaan? Tentu yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya, bertanggung jawab gitu ya. Yang memiliki poinnya 4. Kemudian yang memiliki poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 11.
Sahabat sekaligus rekan kerja Anda ketahuan melakukan penggelapan dana perusahaan. Tindakan Anda adalah A. Menjauhinya sebab tidak mau kena masalah, B. Memarahinya dan memberinya bantuan, C. Berharap ia menyesal dan bertanggung jawab, atau yang D. Memintanya bertanggung jawab dan introspeksi diri. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini sahabat sekaligus rekan kerja Anda ketahuan melakukan penggelapan dana. Tindakan kalian sebagai sahabatnya apa? Menjauhinya. Menjauhinya ini bukan suatu solusi teman-teman ya. Kemudian yang B, memarahinya dan memberinya bantuan. Ini ada kata memberinya bantuan teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang C, berharap ia menyesal dan bertanggung jawab. Ini berharap ia menyesal dan bertanggung jawab. Ini kita lihat yang C ini hanya berharap teman-teman ya, tidak langsung bertindak. Jadi yang B lebih unggul dibanding yang C. Kemudian yang D ini memintanya bertanggung jawab dan introspeksi diri. Mana yang lebih unggul, B atau D? Tentu yang D teman-teman ya, memintanya bertanggung jawab dan introspeksi diri. Kalau yang B ini hanya memarahinya dan memberinya bantuan. Tentu yang lebih unggul ya adalah meminta dia bertanggung jawab dan melakukan introspeksi diri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang poinnya 4 itu yang D, poin 4. Kemudian poin 3 ada di B. Poin 2 ada di C dan poin 1 ada di A, teman-teman. Seperti itu, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 12. Suatu hari Anda sangat terburu-buru untuk menghadiri rapat kantor sebab hari ini jadwal presentasi proyek Anda. Akan tetapi Anda tidak sengaja menabrak seorang karyawan yang membawa kopi. Akibatnya dokumen yang akan Anda bahas saat rapat basah terkena kopi tersebut. Tindakan Anda adalah A. Segera print ulang sebelum terlambat, B. Meminta asisten untuk print ulang, C. Meminta orang yang menabrak saya untuk print ulang, atau yang D. Saya sudah menyediakan filenya. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat Anda terburu-buru ya untuk menghadiri rapat kantor karena hari ini adalah jadwal presentasi proyek Anda ya. Makanya Anda terburu-buru dan tidak sengaja menabrak seorang karyawan yang membawa kopi dan mengakibatkan dokumen yang akan Anda bahas ini basah. Nah, tindakan teman-teman seperti apa? Segera print ulang sebelum terlambat, kita keep dulu. Kemudian yang B, meminta asisten untuk print ulang. Di sini Anda adalah karyawan, teman-teman ya. Kalau karyawan apa ia langsung memiliki asisten, kecuali Anda mungkin manajer gitu, teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat itu yang A ya, segera langsung Anda sendiri yang print ulang. Kemudian yang C, meminta orang yang menabrak saya untuk print ulang. Nah teman-teman, karyawan lainnya yang menabrak kalian, jadi lebih unggul yang A ya, Anda yang langsung print ulang file tersebut, karena file tersebut penting ya untuk presentasi proyek Anda. Jadi yang C ini tidak unggul, lebih unggul daripada yang A ya, tidak lebih unggul. Karena harusnya Anda melakukan print sendiri, karena orang tersebut, karyawan tersebut Anda tidak tahu siapa ya. Bisa jadi nanti akan jadi masalah karena itu adalah proyek Anda gitu teman-teman. Nah kemudian yang D, saya sudah menyediakan filenya. Ini tidak disebutkan di soal ya, jadi tidak menyelesaikan masalah dari soal yang sudah diberikan ya, karena di soal tidak disebutkan Anda sudah menyiapkan file atau tidak, tapi lebih ke bagaimana cara mengatasi dokumen yang basah tersebut. Ini masalah yang diberikan di soal ya. Memiliki poin 4 itu yang A, kemudian yang memiliki poin 3 ada di B, poin 2-nya ada di C, dan poin 1-nya ada di D teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 13. Anda sedang mengerjakan laporan penting menggunakan komputer perusahaan, akan tetapi tiba-tiba komputer kehilangan sinyal dan mati selama beberapa menit. Sedangkan Anda belum menyimpan dokumen tersebut. Tindakan Anda adalah A, marah dan menyesali keteledoran saya, B, meminta atasan lebih memperhatikan mengenai listrik agar tidak padam tanpa pemberitahuan, C, segera mengulang laporan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang, atau yang D, ini sangat mengganggu karyawan. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Nah di sini teman-teman, masalahnya adalah komputer yang Anda gunakan ini tiba-tiba kehilangan sinyal dan mati selama beberapa menit teman-teman ya. Dan masalahnya adalah Anda belum menyimpan dokumen yang sedang Anda kerjakan. Nah solusinya apa? Marah dan menyesali keteledoran saya. Kita lihat yang B, meminta atasan lebih memperhatikan mengenai listrik. Mana yang lebih menyelesaikan masalah? Apakah hanya menyesal dan memarahi diri sendiri, atau meminta atasan lebih memperhatikan mengenai listrik? Tentu yang B teman-teman ya, lebih ke solusinya. Kalau hanya marah ini tidak memberikan solusi. Kemudian yang C, segera mengulang laporan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang. Lebih unggul yang
Yang C dibanding yang B ya, karena langsung meminta atasan untuk memperhatikan mengenai listrik ini tidak langsung menyelesaikan masalah yang berikutnya, yaitu yang ini ya, Anda belum menyimpan dokumen yang sedang Anda kerjakan. Itu masalah intinya ya. Jadi lebih solutif yang C dibanding yang B. Kemudian yang D ini sangat mengganggu karyawan. Ini hanya pernyataan yang tidak menunjukkan tindakan, teman-teman. Jadi yang poinnya 4 adalah yang C, memiliki poin 4. Kemudian yang B poinnya 3, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 14. Anda sedang memiliki masalah rumah tangga. Hari ini Anda tiba di kantor dengan suasana hati yang kurang baik. Tindakan Anda adalah A. Pulang untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu. B. Meminta bekerja setengah hari. C. Curhat kepada rekan kerja agar menjadi semangat lagi. Atau yang D. Bekerja seperti biasanya. Silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini masalahnya suasana hati Anda buruk untuk bekerja ya. Suasana hati kurang baik. Tindakan teman-teman apa? Pulang untuk menyelesaikan masalah. Anda sedang bekerja, ini tidak menyelesaikan masalah Anda dalam pekerjaan ya, teman-teman ya. Kemudian yang B, meminta bekerja setengah hari. Ini juga merugikan perusahaan. Curhat kepada rekan kerja. Apa iya urusan rumah tangga ini harus dicurhatkan kepada rekan-rekan kerja, teman-teman? Apakah itu bisa mengurangi suasana hati yang buruk gitu, teman-teman? Kemudian yang D, bekerja seperti biasanya. Tentu solusinya adalah yang D ya, harus bekerja seperti biasa. Mau suasana hati Anda ini kurang baik, baik, sangat baik, tidak baik, atau setengah-setengah, teman-teman harus tetap bekerja seperti biasanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 15. Pimpinan mempercayakan sebuah tugas baru yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Tentu Anda belum memahami cara menyelesaikannya dengan baik. Saat Anda menanyakan kepada rekan kerja lainnya, mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan tugas itu sebelumnya. Beberapa referensi juga tidak begitu memuaskan dan sulit dipahami. Tindakan Anda adalah A. Meminta penjelasan dari atasan. B. Mencari referensi lagi sampai bisa. C. Meminta bantuan rekan kerja lain. Atau yang D. Membuat semampu saya. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, teman-teman ya, Anda belum memahami cara menyelesaikannya dengan baik, belum memahami. Kemudian Anda sudah menanyakan kepada rekan kerja, tapi mereka juga tidak tahu ya, tidak pernah mendapatkan. Kemudian beberapa referensi juga tidak begitu memuaskan. Nah, tindakan teman-teman apa? Anda sudah bertanya kepada karyawan, sudah mencari referensi juga, dan Anda juga tidak paham bagaimana tindakan Anda selanjutnya ya. A. Meminta penjelasan dari atasan, kita keep dulu. Kemudian yang B, mencari referensi lagi. Sampai referensi keberapa teman-teman mau cari, sampai bisa, sampai kapan gitu, tidak jelas teman-teman ya. Jadi lebih yang ke A ya, karena Anda sudah mencari referensi sebelumnya. Kemudian yang C, meminta bantuan rekan kerja lain. Sudah disebutkan bahwa rekan kerja Anda tidak tahu, tidak pernah mendapatkan tugas itu sebelumnya. Kemudian yang D, membuat semampu saya. Semampu saya ini berarti tidak menyelesaikan dengan baik, karena sudah dijelaskan bahwa Anda tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, teman-teman ya, sudah dijelaskan. Ini tidak menyelesaikan masalah. So yang A yang lebih tepat, teman-teman ya. Kalau semua sudah dikerjakan, baru bisa menanyakan kepada atasan. Ini yang poinnya 4, teman-teman ya. Kemudian poin 3 ada di B. Kemudian poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 16. Atasan memberikan Anda tugas yang menurut Anda sangat mudah dan tidak sesuai dengan jabatan Anda. Tindakan Anda adalah A. Meminta bawahan saya untuk mengerjakannya. B. Meminta atasan untuk memilih karyawan baru untuk mengerjakannya. C. Mengerjakan tugas tersebut. Atau yang D. Saya orang yang sangat dipercaya oleh atasan. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini tugas tersebut sangat mudah dan tidak sesuai dengan jabatan Anda. Mungkin Anda sudah manajer gitu ya, tapi masih dikasih
menurut Anda tugas-tugas karyawan biasa gitu. Jadi tindakan Anda apa? Meminta bawahan saya untuk mengerjakannya. Anda sudah diberikan kepercayaan, teman-teman. Kemudian yang B, meminta atasan untuk memilih karyawan baru. Ini Anda menolak pekerjaan tersebut. Ini tidak usah dipilih. Kemudian yang C, mengerjakan tugas tersebut. Mana yang lebih unggul, A atau C? Pasti atasan memiliki alasan kenapa Anda yang diberikan tugas, teman-teman ya. Kenapa Anda diberikan tugas? Pasti ada alasannya. Jadi Anda harus mengerjakannya ya, bukan meminta orang lain untuk mengerjakannya. Gitu ya. Kemudian yang D, saya orang yang sangat dipercaya. Ini tidak menunjukkan tindakan Anda secara langsung ya. Ini hanya pernyataan Anda menyombongkan diri aja seolah-olah ya. Jadi yang D ini bukan solusinya. Yang lebih tepat itu yang C, yang memiliki poin 4. Kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 17. Beberapa tahun yang lalu Anda memiliki hutang pada rekan kerja Anda. Akan tetapi hari ini Anda mendapatkan kabar bahwa ia mengalami kecelakaan saat bertugas ke luar negeri dan mengakibatkan ia meninggal dunia. Tindakan Anda adalah A, datang berkabung ke rumahnya, B, datang berkabung dan membayar hutang saya, C, datang berkabung dan membantu keluarganya, atau yang D, datang berkabung dan mendoakannya. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Di sini semuanya sudah datang berkabung, yang tidak ada pilihan lain datang berkabung. Tapi tambahannya di sini kita lihat, masalahnya adalah Anda memiliki hutang ya, memiliki hutang. Jadi ini harus dibayar teman-teman ya. Nah, di sini yang A tidak membayar hutang ya. Kemudian yang B membayar hutang saya, ini dia. Kita lihat yang C, membantu keluarganya. Ini Anda membantu keluarganya seperti apa? Sebagaimana banyaknya? Apakah sesuai dengan hutang Anda? Apakah kurang? Apakah lebih? Tidak diketahui ya membantu keluarga ini. Jadi lebih unggul yang B, karena di soal sudah dijelaskan bahwa Anda memiliki hutang. Kemudian yang D, mendoakannya, ini hanya mendoakannya ya, tidak langsung ke solusi di soalnya. Jadi yang memiliki poin paling banyak itu yang B ya. Poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 18. Anda melihat rekan kerja Anda terburu-buru meninggalkan meja kerjanya. Anda melihat ada sebuah dokumen yang belum dirapikan. Anda berniat merapikan dokumen tersebut. Dengan tidak sengaja Anda membaca dokumen tersebut adalah surat PHK untuknya. Tindakan Anda saat ia kembali adalah A, memintanya untuk bersabar dan merekomendasikan beberapa perusahaan. B, memintanya untuk memastikan surat tersebut kepada atasan. C, memintanya berdoa agar keputusan pimpinan berubah. Atau yang D, menyemangatinya agar ia tidak sedih lagi. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda melihat adanya surat PHK untuk teman Anda. Nah, tindakan kalian apa? Memintanya bersabar dan merekomendasikan beberapa perusahaan. Kemudian yang B, memintanya untuk memastikan surat tersebut kepada atasan. Mana yang lebih unggul? Ini baru surat PHK teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu keputusan tersebut ke atasan ya, sebelum melakukan yang A ini teman-teman ya. Yang ini A ini juga baik, tapi lebih tepat untuk tindakan Anda setelah melihat surat tersebut apa ya, itu memastikan kepada atasan gitu teman-teman. Kemudian yang C, memintanya berdoa agar keputusan pimpinan berubah. Ini tidak langsung ke solusinya ya kalau hanya berdoa. Kemudian menyemangatinya agar ia tidak sedih lagi ya. Ini juga tidak lebih unggul. Jadi yang memiliki poin paling banyak di nomor 18 ini yang B ya. Poinnya 4, kemudian poin 3 ada di A teman-teman. Poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 19. Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda berharap akan beristirahat beberapa menit sebelum ada pekerjaan baru lagi. Akan tetapi rekan kerja Anda meminta bantuan Anda menyelesaikan pekerjaannya yang lebih sulit dari biasanya. Tindakan Anda adalah A, istirahat terlebih dahulu sebelum membantu. B, segera membantunya. C, memintanya untuk bersabar dulu. Atau yang D, memintanya memijit saya dulu. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan Anda ya, sudah selesai pekerjaan Anda. Anda berharap akan beristirahat beberapa menit. Tapi di sini rekan kerja Anda meminta bantuan Anda. Tindakan teman-teman apa? Istirahat terlebih dahulu sebelum membantu. Ini istirahatnya sampai kapan ya? Kita tidak tahu. Kemudian yang B, segera membantu. Lebih unggul yang B ya dibanding yang A, karena di soal tidak disebutkan Anda ini sudah
terlalu lelah atau bagaimana teman-teman ya. Di soal hanya disebutkan Anda berharap akan beristirahat beberapa menit, Anda berharap, tapi tidak disebutkan bahwa Anda sangat lelah gitu teman-teman. Jadi yang B lebih unggul dibanding yang A. Kemudian yang C memintanya untuk bersabar dulu. Ini tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Apalagi yang D memintanya memijit saya. Dia sedang memiliki masalah atau pekerjaan yang lebih sulit dari biasanya, dan Anda malah menyuruhnya untuk memijit Anda gitu. Jangan teman-teman ya. Jawaban yang paling tinggi ada di B teman-teman ya, poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 20. Seseorang mengirimi Anda pesan terkait perkembangan perusahaan tempat Anda bekerja. Berdasarkan pesan tersebut, terlihat perusahaan sedang mengalami penurunan penghasilan dan dapat berakibat bangkrutnya perusahaan. Tindakan Anda adalah A. Memastikan kebenaran pesan tersebut kepada atasan. B. Memarahi orang yang mengirimi Anda pesan bohong tersebut. C. Bukan urusan saya sebab saya hanya karyawan. Atau yang D. Tidak terganggu oleh pesan tersebut. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman, seseorang ya, tidak diketahui seorang ini siapa, mengirimi Anda pesan yang intinya adalah penghasilan perusahaan menurun dan berakibat bangkrutnya perusahaan. Tindakan kalian apa? A. Memastikan kebenaran pesan tersebut kepada atasan. Kemudian yang B. Memarahi orang yang mengirimi Anda pesan bohong. Ini tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Ini kita tidak tahu apakah pesan itu bohong atau benar. Jadi yang ini kita eliminasi. Kemudian yang C, bukan urusan saya. Ini tidak menyelesaikan permasalahan ya. Anda tidak peduli terhadap perkembangan perusahaan. Kemudian yang D, tidak terganggu oleh pesan tersebut. Mana lebih unggul, A atau D? Lebih unggul yang A teman-teman, yang memastikan kebenaran tersebut kepada atasan. Jadi dia juga bisa tahu pesan tersebut ulah siapa, apakah bohong atau tidak gitu teman-teman ya. Karena ini terkait dengan perusahaan. Jadi yang lebih tepatnya itu yang A teman-teman di nomor 20 ini ya. Poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 21. Anda tidak sengaja menemukan beberapa inventaris perusahaan rusak dan tidak layak digunakan. Hanya Anda yang mengetahui hal tersebut. Tindakan Anda adalah A. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. B. Melaporkan ke atasan agar segera diganti. C. Melaporkan ke rekan kerja lain agar membuat pengaduan. Atau yang D. Diam sebab itu bukan tanggung jawab saya. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda menemukan beberapa inventaris perusahaan rusak dan tidak layak digunakan. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut selain Anda ya. Hanya Anda yang mengetahuinya. Tindakan kalian apa? A. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Oke, kita keep dulu. B. Melapor ke atasan. Ini inventaris yang rusak teman-teman ya. Mana yang lebih unggul teman-teman, langsung lapor ke atasan atau ke bagian perlengkapan? Tentu yang A teman-teman ya. Karena inventaris itu bagian dari pekerjaan pihak perlengkapan dari perusahaan teman-teman. Jadi tidak langsung ke atasan. Oke teman-teman. Kemudian yang C. Melaporkan ke rekan kerja lain. Ini Anda sudah melihatnya, kenapa langsung tidak ke bagian perlengkapan ya, malah ke karyawan rekan kerja yang lain. Ini dieliminasi. Kemudian yang D. Diam sebab itu bukan tanggung jawab saya. Ini tidak ada kepedulian, kita eliminasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ya, melapor ke bagian perlengkapan ya. Poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 22. Anda terbiasa ke kantor menggunakan angkutan umum. Anda hanya memerlukan waktu 15 menit jika menggunakan angkutan umum, sedangkan 20 menit menggunakan kendaraan pribadi sebab jalur yang berbeda. Hari ini Anda hampir terlambat, akan tetapi angkutan umum melakukan aksi mogok bersamaan. Tindakan Anda adalah A. Menunggu aksi mogok mereka selesai. B. Meminta mereka menghentikan aksinya. C. Meminta permakluman terlambat ke perusahaan. Atau yang D. Menggunakan kendaraan pribadi. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan Anda sering menggunakan angkutan umum, kemudian Anda hampir terlambat. Akan tetapi di sini angkutan umum melakukan aksi mogok bersamaan ya. Yang ini hanya pengecoh nih, Anda memerlukan waktu sekian menit, kemudian yang ini sekian menit gitu teman-teman ya. Karena kenapa ini hanya pengecoh? Karena di sini hanya disebutkan Anda hampir terlambat. Berapa menitnya Anda terlambat tidak disebutkan. Apakah Anda akan terlambat 17 menit lagi atau 18 menit lagi gitu teman-teman ya.
atau di bawah 15 menit atau di atas 20 menit gitu. Tidak disebutkan Anda berapa lama akan terlambat. Hampir terlambat itu masih ambigu teman-teman ya. Nah, tindakan Anda apa? Menunggu aksi mogok mereka selesai. Ini malah makin terlambat. Anda sudah akan terlambat, makin terlambat karena tidak tahu aksi mogok mereka sampai selesai jam berapa gitu. Kemudian yang B meminta mereka menghentikan aksinya. Ini kita lihat yang C dulu, meminta permakluman terlambat ke perusahaan. Anda belum tahu terlambatnya berapa menit teman-teman ya. Kemudian yang D menggunakan kendaraan pribadi. Jadi lebih tepat yang mana? Meminta permakluman atau langsung menggunakan kendaraan pribadi. Anda berarti punya kendaraan pribadi ya. Kalau disebutkan di soal Anda menggunakan kendaraan pribadi ini butuh 20 menit gitu. Jadi lebih tepatnya di sini yang D ya, menggunakan kendaraan pribadi. Karena terlambatnya berapa menit lagi kita tidak disebutkan teman-teman ya. Jadi tidak perlu meminta permakluman terlambat, apalagi yang B ini ya, meminta mereka menghentikan aksinya. Ini sudah mereka semuanya melakukan aksi ya, tidak bisa dihentikan. Kalau satu orang dihentikan tidak mungkin, hanya untuk mengantar Anda. Jadi lebih tepatnya itu yang D ya, menggunakan kendaraan pribadi. Poinnya 4, kemudian yang C ini poinnya 3, B ini poinnya 2, dan 1 ada di A. Itu teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 23. Anda bekerja sebagai pihak keamanan di sebuah perusahaan. Suatu hari Anda melihat seseorang menyerobot antrian di tempat Anda bekerja. Tindakan Anda adalah A. Memintanya untuk mengantri secara tertib, B. Mengamatinya terlebih dahulu sebelum bertindak, C. Melaporkannya ke pihak administrasi agar ia tidak dilayani, atau yang D. Memintanya meninggalkan kantor Anda. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda siapa sih? Pihak keamanan ya, dan Anda melihat seseorang menyerobot antrian. Tindakan teman-teman apa sebagai pihak keamanan? A. Memintanya untuk mengantri. Kita keep dulu. B. Mengamatinya. Ini sudah disebutkan di soal ya, dia menyerobot antrian, tidak perlu diamati lagi ya. Jadi ini dieliminasi saja. Kemudian yang C. Melaporkannya ke pihak administrasi agar ia tidak dilayani. Ini tidak menyelesaikan masalah-masalah, nanti akan makin ribut lagi di pihak administrasinya setelah dia sampai antriannya ya. Jadi lebih tepatnya itu yang A ini ya dibanding yang C, memintanya untuk mengantri secara tertib karena Anda pihak keamanan. Kemudian yang D memintanya meninggalkan kantor Anda. Ini tidak memiliki solusi yang tepat teman-teman ya, karena ini dia hanya menyerobot antrian, jadi dia harus diminta untuk mengantri secara tertib. Itu lebih tepatnya teman-teman ya, memiliki poin 4 itu A. Poinnya 4, kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 24. Anda menerima pesan teror dari seseorang. Ia menyatakan sangat membenci Anda karena Anda selalu unggul di perusahaan dan memiliki ide-ide baru saat rapat. Tindakan Anda adalah A. Mencurigai setiap rekan kerja saya, B. Menyelidiki rekan kerja saya, C. Tidak memperdulikan pesan tersebut, atau yang D. Bekerja seperti biasa tanpa terganggu. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda mendapatkan teror dari seseorang ya, yang membenci Anda. Tindakan Anda teman-teman apa ya? A. Mencurigai setiap karyawan. Ini tidak diperlukan ya. Kemudian yang B. Menyelidiki rekan kerja saya. Ini mau Anda selidiki berapa orang teman-teman ya, karena rekan kerja Anda bisa jadi banyak ya. Jadi ini akan membutuhkan tenaga ekstra dan juga waktu ekstra teman-teman ya, bisa jadi mengganggu pekerjaan kalian. Kemudian yang C. Tidak memperdulikan pesan tersebut. Yang D. Bekerja seperti biasa tanpa terganggu. Ini di tempat kerja. Jadi lebih tepatnya adalah yang D ya, bekerja seperti biasa tanpa terganggu teman-teman. Jawabannya yang memiliki poin paling banyak itu yang D. Kemudian poin 3 ada di C teman-teman ya. Jadi nggak usah terganggu orang rekan kerja lain meneror Anda, nggak usah terganggu. Anda harus tetap bekerja seperti biasa di tempat kerja ya. Kemudian yang B ini 2 dan poin 1 itu ada di A gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, 25. Anda mendapatkan kabar bahwa adik Anda masuk rumah sakit. Ia dikabarkan mengalami tekanan mental akibat depresi dengan pekerjaannya di kantor yang sangat berat. Tindakan Anda adalah A. Memintanya berhenti bekerja, B. Memintanya istirahat dulu, C. Meminta permakluman pada perusahaannya, atau yang D. Menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda mendapatkan kabar ya, kabar adik Anda masuk rumah sakit. Ia dikabarkan mengalami tekanan mental akibat depresi ya. Tindakan teman-teman apa? Memintanya berhenti bekerja,
Kemudian yang B memintanya istirahat dulu. Istirahat dulu ya, karena ada di rumah sakit pasti dia akan istirahat teman-teman. Kemudian kalau berhenti bekerja, ini berarti berhenti secara langsung ya, padahal ini baru berita ya. Jadi yang A ini tidak lebih unggul. Kemudian yang C meminta permakluman pada perusahaan. Permakluman seperti apa, karena ini baru kabar. Kemudian menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Ini lebih tepat teman-teman yang D ya. Ini dia pasti istirahat kalau yang B, karena dia sedang di rumah sakit. Kemudian meminta permakluman dari perusahaan, kita tidak tahu apakah dia benar-benar tekanan mental akibat depresi karena pekerjaan atau tidak gitu. Tidak diketahui ya, karena baru kabar. Jadi yang lebih tepat itu adalah menyelidiki dulu kabar tersebut benar atau tidak gitu ya. Poinnya 4, kemudian poin 3 itu ada di B, poin 2 ini ada di C, dan poin 1 ada di A gitu teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman 25 soal kita untuk manajerial. Silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini. Di kolom komentar tuliskan poin kalian itu berapa ya. Apakah sudah di atas passing grade atau masih di bawah passing grade. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, silahkan kasih aku tombol thanks-nya di bawah. Oke teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.